saya akan menyampaikan kaitan dengan dua hal. Yang pertama kaitan dengan al-madzahib, madhab fikih yang ada, kemudian kaitan dengan masalah madhab yang berkaitan dengan masalah akidah. Sebagian masyarakat kita mengatakan, apa sih madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Maliki, madhab Hanafi? Kenapa kita tidak langsung mencari semua ini dari Quran dan Sunnah? Ini ada sebagian. Sebab mazhab-mazhab ini, ya ini kan pemikiran mereka. Kenapa kita tidak langsung berpegang dan mengambil dari Quran dan Sunnah? Ini bahasa yang memang kelihatannya kedengarannya juga asyik. Seakan-akan madhab-madhab ini tidak kembali kepada Quran dan Sunnah. Mungkin mereka membaca kitab-kitab fikih yang tipis, dia nggak melihat di situ ada dalil. Contoh matan Abi Syuja dalam fikih Syafi'i, ya emang nggak ada dalilnya di situ. Dia menganggap ini kitab-kitab ini nggak ada. Kemudian apa cerita mazhab-mazhab ini? Jadi kalau kita lihat memang di zaman sahabat, di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada mazhab. Semuanya kalau punya masalah mereka kembalikan kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya muncul setelah, walaupun sekali lagi di zaman sahabat ada, setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam muncullah sahabat kan bermacam-macam. Ada yang berilmu, ya ada yang punya ilmu, ada yang mampu berijtihad, ada yang, dan sahabat-sahabat tersebut itu mereka ada yang dikirim, ada yang berangkat ke daerah Baghdad, ada yang ke Yaman, ke selatan, ada yang di Mekah, ada yang di Madinah, ada yang ke utara, ada yang ke seluruh penjuru. Dan mereka para mujtahidun. Nah disitulah para ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Contoh Imam Abu Hanifah lahir tahun 80 Hijriah, meninggal tahun 150 Hijriah. Ketika meninggal Imam Abu Hanifah, disitulah Imam Syafi'i lahir. Ya, kemudian Imam Syafi'i terus dia usia 200 tahun 204 dia meninggal. Imam Malik dilahirkan tahun 90 sekian, meninggal tahun 167. Ketika di tahun 162, 163 atau sekitar itulah Imam Syafi'i dari Mekah yang usia 15 tahun dia sudah mampu menduduki posisi mufti, artinya punya pengajian di Masjidil Haram. Ibunya menyarankan berangkat ke Madinah. Aku nggak inginkan kau dalam posisi itu sebelum kamu menjadi murid Imam Malik. Artinya masih belasan tahun. Ya, masih belasan tahun dia berangkat untuk menimba dari Imam Malik. Jadi sahabat-sahabat itu berangkat ke seluruh penjuru dan masing-masing a'immah. Jadi kalau saya bisa katakan bukan hanya 4 mazhab saja, mungkin ada sekitar 30, bahkan bisa lebih. Ya, posisi mereka itu mujtahidun. Cuma itu mereka tidak punya murid-murid seperti murid-murid Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan ada juga yang lain-lain yang mentadwin, mencatat mazhab-mazhab mereka. Saya teringat dosen saya ketika kami berkuliah. Salah satu dosen saya itu bernama Syekh Dr. Abdul Azim Al-Fayyad. Dr. Abdul Azim Fayyad. Dia mengajar di Kabul University. Ini sebelum Rusia masuk, berarti mungkin tahun 70-an lah saat itu. Mengajar di kuliah syariah. Suatu saat dia mentarjih, biasanya kalau sudah di kuliah di Fakultas Syariah S1 itu biasanya di mana-mana kebanyakan dia belajar kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Bidayatul Mujtahid itu dari sekian banyak mazhab. Suatu saat dia mentarjih dalam masalah fiqhiyah bukan mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullah. Kalau di Afghanistan, Pakistan itu mayoritas masyarakatnya bermazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu punya kelebihan karena di daerah Irak sana itu kan muncul kelompok Mu'tazilah, Kalamiyah, mazhab itu kan kuat sekali menggunakan logika. Jadi kemampuan dia menggunakan logika itu luar biasa. Sampai ada yang mengatakan kalau ada tiang dari kayu, kelihatannya dari kayu, dia berhujjah, ini contoh saja belum pernah terjadi. Dia mengatakan ini dari perak atau dari emas, orang akan percaya, coba.
kemampuan meyakinkan orang. Ya, sehingga di zaman dia kelompok zindik, zanadik, ateis itu menguat sekali. Di zaman Imam Abu Hanifah, sampai mereka itu menantang untuk debat di salah satu forum yang Abu Hanifah siap. Ditentukan waktu jam 10 pagi. Kelompok zindik, kelompok ateis ini dengan tokoh dan murid-muridnya sudah siap. Murid Imam Abu Hanifah siap, janji 10 pagi. Jam 10 tepat belum datang Imam Abu Hanifah. 10 seperempat belum datang. 10.30 belum datang. Kelompok ateis ini pimpinannya, aina imamukum? Mana pimpinan kalian? Gak berani dia debat ya. Mereka diam semua, gak ada Imam Abu Hanifah belum datang. Sampai 10.45 baru masuk Imam Abu Hanifah duduk. Pertama dia katakan, saya mohon maaf, kalian tahu, jadi kota Baghdad itu dipecah dengan sungai besar. Sungai Dajlah, sungai besar lah. Kalian kan tahu saya tinggal di pesisir di seberang sana, dan hari ini air juga naik dan sangat deras arusnya juga, dan nggak ada perahu. Tapi syukurlah, sambil saya menunggu perahu itu sendiri, ada kayu-kayu kumpul, terus terjadi kumpul kayu, akhirnya jadi perahu. Alhamdulillah, kata Imam Abu Hanifah. Ini kelompok yang tadi bilang ini sudah mulai gila satu ini. Tapi saya nggak bisa nyebrang karena perlu layar juga. Sambil saya nunggu-nunggu, terus ada kain dari sana, jadilah layar. Wah, ini jahil, sudah majnunnya sudah double majnun ini. Murakab. Sampai nyebrang. Ya, mereka mengatakan kamu gila ya. Ya. Yang sekarang saya sampai ke sini. Mana ada perahu jadi sendiri, layar jadi sendiri. Kemudian Abu Hanifah mengatakan, kalau perahu nggak mungkin jadi sendiri, layar nggak jadi sendiri, bagaimana alam semesta yang begini sempurna? Ya. Yang tidak akan terjadi tabrakan satu dengan yang lain. Kalau seseorang melempar tujuh ekor lalat yang besar lah, jangan yang kecil. Satu di benua Australia, satu di benua Amerika, satu di benua Afrika, satu Eropa, satu Asia. 7 lalat itu dilemparkan di setiap benua. Kemungkinan nggak dia ketemu lagi. 7 lalat itu. Artinya mungkin ya, walaupun sulit. Ya, bertemunya lalat itu sangat, apalagi alam semesta yang begini sempurna ciptaan Allah. Ya, lalat untuk ketemu bisa dikatakan mustahil, dan alam semesta untuk berbenturan satu dengan yang lain dengan ciptaan yang begitu sempurna nggak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau perahu tidak mungkin bisa jadi, layarnya nggak jadi, apalagi ya. Kemudian sebagian besar tubna ilallah, kami kembali kepada Allah. Baru dia percaya. Belum mulai diskusi udah nyerah dulu. Nah, itulah Imam Abu Hanifah. Itulah madhab ini yang saya katakan tadi. Ketika si guru tadi, dosen kita tadi mentarjih, ada seperti suara lebah. Artinya mereka tidak setuju kenapa madhab imamnya itu tidak dimenangkan. Akhirnya dia tidak ngajar tentang madhab Hanafi, tidak mengajar perbedaan pendapat mazhab. Dia ajarkan tentang tarikhul madzahib, sejarah tentang mazhab-mazhab itu sendiri. Itu selama 2 minggu. Setelah itu baru dia tenang. Jadi dia katakan setiap mazhab fikih, nanti juga mazhab akidah juga demikian. Setiap mazhab fikih ini semuanya ujung-ujungnya kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua ke situ. Jadi kalau ada yang dikuatkan, yang dimenangkan adalah juga ahaditsur Rasul sallallahu alaihi, bukan sallallahu alaihi wasallam, bukan pribadi orang-orang ini. Seperti ungkapan Imam Syafi'i, idza sahhal hadis fa huwa madhhabi. Ya, kalau hadis itu sahih, itulah mazhabku. Ya, tapi yang berbicara ini adalah orang yang paham betul. Jadi jangan terus poin hadis yang sahih. Bisa juga hadis yang sahih itu mansukh. Ya, artinya sudah tidak lagi digunakan. Kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur ala fazuruha. Ya,
awal ziarah kubur dilarang, sekarang sudah dibolehkan. Berarti yang dilarang mansuh dengan yang sekarang. Itu. Jadi ketika seseorang memahami bahwa mazhab-mazhab ini tidak terus berhenti di situ, dia ke sana. Dia semuanya menuju kepada para sahabat. Jadi para imam-imam sendiri, guru-guru mereka adalah para kibarut tabi'in atau tabi'in kibarut tabi'in, kemudian sahabat, dan kemudian sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, ada mazhab seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia punya mazhab qadim dan mazhab jadid. Ketika usia 49 tahun, berangkatlah Imam Syafi'i ke Mesir. Sampai di Mesir selama 5 tahun, mazhab yang lama semua dibatalkan. Muncul mazhab jadid. Antum bayangkan. Tetapi yang namanya Imam Syafi'i itu kan punya murid-murid seperti Imam, salah satu adalah yang termasuk mujtahidul madhab. Jadi ada mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu dia tidak terikat kepada siapapun. Dia seorang diri bisa menjadi mujtahid. Artinya kemampuan dia untuk berijtihad itu mutlak. Masalah apa saja. Ada mujtahidul madhab. Ya, jadi kalau seseorang mengatakan Asy-Syafi'i madhabi, madhabku adalah madhab Imam Syafi'i, itu bukan sesuatu kelemahan untuk dirinya, itu pengakuan. Karena metode dia untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah melalui ini. Saya kasih contoh. Ya, orang harus fair juga. Sekarang ada yang namanya fondasi apa? Cakar ayam kan? Ada fondasi apa lagi? Pokoknya ada kan? Ini kan ada penemunya. Ya. Jadi para ashabul mazahib itu dia punya ilmu yang namanya usulul fiqh. Usul fiqh itu jadi fikih itu seperti bangunannya. Usul itu fondasinya. Jadi setiap para mujtahid madhab dia punya namanya ilmu usulul fiqh. Seperti para tokoh-tokoh tertentu yang ahli masalah bangunan, masing-masing punya metode untuk meletakkan di bangunan ini, umpamanya akan membangun 10 lantai, 20 lantai, oh fondasinya begini. Ini, dan ada orang-orang yang penemu satu konstruksi tertentu dan orang mengakui. Itu orang mengakui. Hebatnya ini ilmu usulul fiqh itu dia membuat fondasi dan silahkan untuk membangun. Mau 100 lantai, 200 lantai, 1000 lantai, fondasi ini bisa mampu membangun. Artinya dengan fondasi ini kamu mampu dengan izin Allah menjawab sampai ribuan, ratusan ribu masalah ke depan. Kenapa? Nah, itu namanya fondasi ini Quran, ini Sunnah. Kemudian dia melihat semua, ada yang namanya ini khas, ada yang begini, nasikh, mansukh. Itulah ilmu. Muncul Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan bahwa pendapat Imam Syafi'i yang lama itu jauh lebih kuat daripada yang baru. Ya, dia mengatakan antara 16 sampai 32 masalah yang lama itu lebih kuat daripada yang baru. Nah, itu dipakai. Kenapa? Karena idza shahhal hadisu fa huwa madhhabi. Jadi melihat ini jauh lebih kuat. Ada contoh-contohnya, saya nggak akan sebutkan di sini, akan panjang. Ini contoh-contoh dalam madzhab fiqhiyah. Ya, jadi 4, padahal banyak. Kemudian dalam akidah juga begitu. Jadi kalau saya sebutkan apa mazhab-mazhab fiqhiyah, Maliki, Syafi'i, dan saya sebutkan banyak yang lain, cuma pendapat-pendapat mereka tidak sampai ke kita, nggak punya murid-murid. Muncullah seseorang mengatakan nggak perlu itu, kita langsung Quran Sunnah. Ya, kita langsung ke Quran Sunnah. Oke, kita katakan baik. Kita katakan jelaskan kepada saya dalam Quran dan Sunnah yang membatalkan wudhu. Kan dia buka, nggak sampai kapan. Jangan lihat yang lain. Kenapa kamu katakan begitu? Kita katakan begitu. Karena kemampuan dia itu belum sampai kepada posisi mujtahid. Sebab kalau kita buka pintu ini, harus semuanya Quran Sunnah. Berapa para mujtahid? Di Indonesia berapa kaum muslimin? 260. Apa setiap orang itu harus buka Quran Sunnah?
Ya nggak begitu, tapi Ustadz ana ngomong demikian. Berarti mazhab antum, mazhab Ustadz antum. Ya kan? Kan yang ngomong Ustadz antum kan? Berarti mazhab antum adalah mazhab Ustadz antum, bukan antum. Ya. Saya kasih contoh lagi ini, contoh sederhana. Di depan kita di meja ini ada 15, 20, 25 masakan yang semuanya enak. Ada sayur ini, ada gulai, ada ini, semua yang duduk di situ akan makan dan pasti akan setuju. Pertanyaannya, ketika seseorang mengatakan, silahkan makan dek, oh saya enggak, saya mau masak sendiri. Ya sudah silahkan, kan nggak dipaksa kan? Nah, dia masak sendiri. Ketika dia masak sendiri sampai sore pun baru selesai, kenyataannya dia ajak orang lain, jangankan orang lain, dia pun nggak suka masakannya. Nasinya udah hangus, ininya nggak karuan. Ini contoh. Jadi mazhab yang ada sekarang itu, mazhab artinya jalan menuju Allah. Sama seperti orang kalau mau ke Bogor. Antum mau ke Bogor lewat mana? Ada lewat tol. Itu kan buatan manusia kan? Antum pilih itu semua kan? Apakah diharuskan lewat situ? Ya. Anda nggak mau pakai jalan, Anda mau jalan sendiri, ya silakan. Naik gunung, turun gunung, nggak karuan, ujung-ujungnya ya nggak sampai-sampai juga. Jadi kalau jalan biasa saja kita pilih, apalagi jalan menuju Allah, ini udah pasti sampai. Antum nggak usah jalan-jalan sendiri. Contoh yang lain, ini supaya sebelum kita jelaskan masalah akidah, supaya kita paham. Ini contoh yang lain. Seseorang ketika mau buka bengkel, situ kan perlu ahli las kan? Yang ahli las itu ada metode Jepang, Korea dan metode Amerika. Ada metodenya untuk ngelas. Jadi ngelas itu sendiri punya metode. Ya, bukan pakai lem apa nggak ada. Las itu ada metodenya sampai tambalan tuh nggak kelihatan coba. Itu las. Itu bukan kasih nasi, ini metode apa, nggak dipakai. Nah, itu jangankan itu, masak pun tuh punya metode juga. Belajar masak, ngelas. Kalau yang begini-begini aja perlu guru, apalagi memahami Quran dan Sunnah. Coba yang ngelas tadi, dicarikan tuh metode Amerika, baca sendiri. Dia nggak bisa apa-apa, harus ada yang ngasih contoh, harus belajar sampai dia tahu itu. Ya. Kalau enggak juga, ya dia buat bengkel, siapa akan bawa mobil ke situ? Dia buka bengkel, terus dia periksa, apa ini? Ganti mesin. Semua juga orang bisa. Setiap yang datang ke situ, ganti mesin baru. Apa itu? Kalau yang top nggak pakai disentuh itu mobil, didengerin aja. Oh ganti ini, udah jadi. Itu. Dan tukang masak yang top tuh nggak pakai nyicipin. Dia dengerin, tambah sedikit. Sebab itu ada 100 masakan. Ini 1 sendok kembung dia. 100 masakan. 1 sendok itu berapa ratus sendok. Langsung rumah sakit. Ada lagi 2 sendok. Belum juga. Ini bukan lagi tukang masak yang bagus. Yang hebat itu. Dan begitu juga ilmu hadis. Yang top itu hanya dengar. Hadza laisa min qawli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia udah paham bahasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahu dia. Dan setiap mujtahid pasti muhaddis. Walaysa kullu muhaddithin faqihan. Belum tentu. Tapi kalau seorang mujtahid, pasti dia itu muhaddis. Tahu ilmu hadis. Contoh Imam Muslim An-Naisabur. Sahih Muslim. Sahih Muslim beda dengan Sahih Bukhari. Kalau Sahih Bukhari dia faqih, tahu dia. Sahih Muslim dia hanya menyampaikan hadis. Tapi masalah hukum apa, dia tidak di situ bidangnya. Jadi kalau imam-imam ini pasti dia menguasai ilmu hadis. Nah, itu. Kembali kita sekarang masalah ini jelas ya. Jadi semua ke Rasul. Kita kembali kepada masalah akidah. Memang masalah ini bukan masalah. Mestinya kita sajikan ke umat itu. Jadi umat tidak punya mazhab. Nah itu. Jadi nggak ada umumun nas terus dia katakan mazhab Syafi'i. Dia nggak tahu. Apa yang diwajibkan kepada umat? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.
tanyakan kepada orang yang mengerti. Jadi orang awam itu kalau dia nggak paham tanya sudah. Tapi kalau seseorang mengatakan bahwa madhab Syekh Syafi'i, dia tahu bagaimana metode Imam Syafi'i dalam memahami Quran dan Sunnah, itu bukan kata-kata yang muncul. Ya, sehingga kita dapatkan banyak pengakuan-pengakuan tersebut. Saya pikir itu sesuatu yang sangat yang memang benar. Dia harus mengakui, sama seperti kita mengatakan ini rujukan, inilah ungkapan si fulan. Kalau dalam tulisan-tulisan ilmi harus disebutkan, harus ada ihalah kepada siapa kita mengambil kata-kata ini, harus kita sebutkan. Nah, begitu pula yang berkaitan dengan masalah akidah. Jadi kalau masalah tadi mazhab fiqhiyah, mazhab ini, dalam akidah juga ada. Jadi mazhab Asy'ariyah, Maturidiyah, juga mazhab Ahlul Hadis. Tiga ini yang selalu kita baca. Ya. Dan semua mereka ini biiznillah niatnya adalah untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Membawa umat itu memahami bahwa Allah laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab Allah Subhanahu wa taala sebelum, nah ini penting, Allah tidak ada kaitan dengan tempat, zaman, waktu, enggak ada. Ini baru semuanya. Ya. Sehingga disitulah muncul perbedaan pendapat. Seperti Allah turun di sepertiga malam terakhir ke bumi. Ya, ini bagaimana menghadapi hadis yang begini? Ya, ada ayat-ayat yang memang yang orang itu seperti yadullah fauqa aydihim. Ya. Jadi mazhab Ahlul Hadis itu mengatakan bahwa apa yang difirmankan oleh Allah, yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mengatakan bagaimana bentuknya, bagaimana maknanya, pokoknya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti ungkapan Imam Malik ketika ditanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya, Ar-Rahman, Allah istiwa dalam arsy-Nya. Ditanya, Imam Malik mengatakan al-istiwa ma'lum. Istiwa itu artinya juga kita pahami. Ya, arti kalau antum baca di dalam buku lughah, ada yang mengatakan istiwa itu artinya 57 sampai 15. Banyak sekali artinya istiwa. Istiwa maklum. Wal kaif, bagaimana caranya istiwa itu sendiri, ghairu maklum. Ya. Jadi bagaimana, ya laisa kamitslihi syai'. Jadi tidak sama dengan makhluk-makhluk yang lain. Wasu'alu anhu bid'ah. Jadi enggak boleh ditanyakan. Jadi generasi zaman sahabat kalau membaca yang begitu, dia katakan qira'atuha mururuha, dilewatin aja sudah. Artinya di zaman-zaman itu orang pasrah, walaupun ada juga yang mentakwil kaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan masalah ada al-ma'iyyah amah, ada al-ma'iyyah khasah. Kalau al-ma'iyyah amah seperti yang berkaitan dengan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa ma'akum, Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini ketika membaca ayat yang semacam ini seperti ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Ya. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Jadi terus ayat yang semacam ini, inilah yang dikatakan ini salah satu takwil dari Ummi Salamah dan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Di sini al-ilm wal ihatah. Jadi ilmu Allah Subhanahu wa taala itu yang bersama-sama, bukan berarti ada takwil dalam beberapa hal di zaman sahabat. Nah, disitulah munculnya bahwa
ada hal-hal yang perlu ditakwil juga. Tidak semuanya itu diartikan seperti ya yang demikian. Contoh lain, contoh yang lain umpamanya, nasullaha fanasiyahum. Nasullah fanasiyahum. Mereka melupakan Allah. Allah melupakan mereka, kan begitu artinya. Pertanyaannya, gak ada sifat Allah itu yang sifat lupa, dan itu sifat mustahil. Berarti mereka ditinggalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada hal-hal yang tidak ada pilihan kecuali ditakwil. Nah, itulah madhab al-Asy'ariyah. Jadi pada dasarnya Asy'ariyah, siapa dia Asy'ariyah itu? Dialah Abul Hasan al-Asy'ari, Ali bin Muhammad bin Ishaq bin Salim bin Ismail ila Abil Musa al-Asy'ari. Nah, itu sahabat. Kemudian yang kedua lagi adalah Al-Maturidiyah. Mereka hampir di zaman salafus salih, khairul quruni qarni. Thumma sampai, berarti sampai abad ketiga. Imam Abul Hasan al-Asy'ari dia dilahirkan di tahun 2260, ada yang mengatakan 270 Hijriah, dan meninggal di tahun 324, 323 kurang lebih lah. Maturidi lebih cepat berapa waktu lah, tidak begitu lama. Ya, Abu Mansur al-Maturidi, Muhammad bin Mahmud, kemudian nasabnya sampai kepada Abu Ayyub al-Ansari. Nah, itu. Jadi semua kepada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu saya tertarik dengan ungkapan juga Al-Izzuddin bin Abdussalam. Izzuddin bin Abdussalam itu dia mengatakan bahwa semua mereka, jadi para salafus salih, apakah dia itu mereka-mereka yang dalam madhab ahlul hadis, Asy'ariyah, Maturidiyah, pasti ada perbedaan. Tapi usul dari akidah itu enggak ada yang beda pendapat. Arkanul iman, tidak ada beda pendapat. Ketika masuk di hal-hal yang berkaitan dengan firman-firman Allah dan hadis-hadis Rasul yang berkaitan dengan al-yad, al-ain, kemudian as-saq, al-asabi, mereka mengatakan ini bukan kaitan dengan sifat-sifat Allah dan bukan berkaitan dengan af'alullah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak masuk kedua-duanya. Ya. Kalau kita semua di zaman sahabat selesai sudah, ya, menghadapinya tinggal baca, ya murur aja, dilewatin aja begitu. Ya. Tadi saya katakan nasullah fanasiyahum. Bagaimana coba menerjemahkannya? Gak mungkin Allah lupa, mustahil, sebab itu dari sifat-sifat mustahil, gak mungkin terjadi. Jadi tidak ada pilihan kecuali mentakwil juga. Jadi ada yang takwil ijmali, ada yang takwil tafsili, dan semuanya mengarah adalah untuk mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Yadullah fawqa aydihim tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekarang yang digaris bawahi iyad di situ atau al-mulk. Maksudnya yang jadi stressing di sini masalah tangan atau masalah kekuasaan. Sebab dalam bahasa Arab ada yang namanya majaz. Ini bahasa Arab, bahasa yang bukan bahasa kita. Di situ ada majaz. Ya. Dan biasanya hal-hal yang berkaitan dengan yang demikian ini ada peluang untuk mentakwil juga. Nah, disinilah muncul perbedaan pendapat. Nah, sekali lagi saya ingin katakan kita tidak perlu saling menyalahkan. Nah, ini penting. Ya, sebab mereka juga berijtihad. Sebab yang namanya Abul Hasan al-Asy'ari fi muntahal wara'. Udah jangan bicara tentang waroknya, jangan bicara tentang ibadahnya, jangan bicara tentang saumnya. Ini mereka ini udah selesai semua di situ. Abu Mansur al-Maturidi, udah jangan bicara itu semua. Semua juga paham siapa mereka. Fil qimmah, fit ta'ah, fil wara, di semua sisi. Jadi semua itu mereka berijtihad, dan mazhab ini tersebar hampir 90% penduduk bumi ini. Ya kalau enggak ini, ya ini coba.
Olehnya itu jangan pula yang tidak memahami menyerang, dan jangan pula orang awam dijelaskan secara detail, itu bingung sendiri. Orang awam. Dan ini yang hadir di acara TV ini bisa juga banyak orang awam juga. Olehnya itu yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Allah mendengar, tapi pendengaran Allah tidak berbeda dengan pendengaran makhluk. Antara makhluk satu dengan makhluk yang lain pendengarannya lain. Bagaimana antara makhluk dengan khaliknya? Contoh sebenarnya, semut, dia tahu di mana gula, walaupun lampu mati. Semut Indonesia, kalau semut Arab, setahu saya itu nggak suka gula, yang dicari gandum. Beda semutnya juga. Saya nggak pernah lihat di Arab itu waktu saya di sana gula ada semut. Walaupun peribahasa kita ada gula ada semut, di sana ada gandum ada semut. Jadi memang selera makannya juga berbeda. Jadi lampu anjing pamannya, kita mencium dia lebih hebat. Ya, coba lihat ketika ada mobil muter-muter yang dipakai anjing atau manusia? Anjing, karena penciumannya jauh lebih bagus. Jadi antara makhluk dengan makhluk penciumannya berbeda, pendengarannya berbeda. Mereka mungkin punya indera keenam. Kita indera yang ada sekarang tidak termaksimalkan dipakai juga. Dia bisa punya perasaan feeling. Contoh ya. Ketika sebelum terjadi tsunami di Aceh, itu binatang-binatang pada turun, pada ini. Dia ada feeling, perasaan yang Allah berikan kepada mereka yang di kandang-kandang minta dilepas. Pokoknya mereka ingin, manusia nggak tahu. Terjadi setelah itu peristiwa. Ya. Kenapa? Karena semakin makhluk Allah itu lemah, semakin Allah berikan dia firasat-firasat yang tidak diberikan kepada manusia. Manusia sudah jelas-jelas ini laut turun, dia masih cari ikan. Memang kalau tsunami begitu, naiklah air begitu sendiri. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya katakan di sini, antara satu makhluk dengan makhluk yang lain berbeda. Nah, ya, kalau antara makhluk dengan makhluk yang lain berbeda, bagaimana antara makhluk dengan Khaliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Imam Al-Asy'ari, dia punya pendapat-pendapat, pengikutnya pun ada yang menyanggah dia juga. Ya, seperti Al-Baqilani, seperti Al-Ghazali, banyak. Dan kalau saya baca itu pengikutnya yang sepakat dengan madhab dia di abad keempat, kelima, itu jumlahnya udah nggak tahu, sangat banyak. Belum nanti ahli tafsir, belum ahli hadis, belum ahli fikih. Ya, artinya dia setuju dengan metodenya itu, manhajnya dalam memahami Al-Quran dan Sunnah dari sisi akidah itu sendiri. Sama seperti mazhab tadi yang saya sebutkan, Imam Nawawi tidak setuju dengan Imam Syafi'i dalam sekian, tapi tetap dia dalam posisi hasilnya dia juga mengatakan dia itulah mazhab Syafi'i rahimahullah. Sama juga dalam akidah, mazhab dari sisi akidah itu sendiri. Ada perbedaan antara Asy'ariyah, Maturidiyah, tapi tidak terlalu banyak. Sebagian mengatakan sekitar 24 permasalahan, ada yang mengatakan lebih, ada yang mengatakan kurang. Jadi saya berharap pada ikhwah sekalian, pada saudara-saudaraku sekalian, kalau ada hal-hal yang bisa kita pasrahkan, ya kita pasrahkan. Contoh ya berkaitan dengan hal-hal yang tentang mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana Allah istiwa bersemayam, ya kita nggak tahu. Masalah istiwa tahu kita artinya. Tapi ada hal-hal yang kita tidak ada pilihan kecuali mentakwil untuk mensucikan Allah, menjauhkan dari sifat-sifat yang tidak pas, seperti nasullah fanasiyahum. Bagaimana mau dikatakan Allah itu lupa? Harus dikatakan dia Allah meninggalkan mereka. Dan ada dalam bahasa Arab. Ya, bahkan ketika seseorang mengatakan aku lupa, padahal dia lupanya dia tahu ada di mobil umpamanya barang itu sendiri. Ya, berarti dia tinggal di sana. Jadi dari sisi bahasa Arab itu dipahami. Ya, tetapi tidak semua orang awam itu paham. Ketika diterjemahkan kepada bahasa A, bahasa B sudah susah. Ini perlu dijelaskan. Beda dengan bahasa Arab yang orang Arab paham bahwa artinya itu begini udah. Tapi ketika masuk dengan bahasa yang lain, nah itu akan muncul hal-hal yang demikian. Jadi kalau di zaman sahabat pun ada yang namanya ma'iyah amah. Ya,
yang tadi sudah saya katakan seperti pendapat Ummi Salamah, Ibnu Abbas yang menjelaskan tentang kaitan dengan ada al-ma'iyah ammah dan juga ada yang namanya al-ma'iyah al-khasah. Jadi kalau kita lihat di zaman kita sekarang seperti saya katakan tadi, memang perlu penjelasan untuk orang-orang tertentu, tapi untuk umum nas ya, sehingga sering di masyarakat kita itu selalu dijelaskan tentang akidah awam, ya, akidahnya orang-orang awam. Ya, kalau di Indonesia biasanya 20 sifat dijelaskan tentang ya untuk awam sudah sampai di situ, dia paham ini bahwa ini mukhalafah lil hawadis, sangat tidak berbeda dengan segala sesuatu yang baru yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti innallaha ma'as sabirin, semua juga sepakat. Tapi yang al-ma'iyah amah tadi, ya, baiklah. Kemudian tadi saya katakan bahwa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ungkapan Izzuddin bin Abdus Salam, ya kita harus berbaik sangka bahwa apa yang dikatakan oleh para salafus saleh dan ulama-ulama salaf maupun ulama khalaf yang melanjutkan apa yang dibahas yang terdahulu, pasti sekali lagi kita tidak bisa katakan pasti ada yang dalam ijtihadnya itu benar, ada yang juga salah. Bisa terjadi itu semua, namanya juga ijtihad, dan tidak perlu kita hidup terus mengadili mereka semua. Kalaupun seseorang itu dalam berijtihad salah, ya falahu ajr, in akhta'a wa in asaba falahu ajrani. Ya, kalau dia benar maka ijtihad dia itu mendapatkan 2 pahala, dan ihsanul dzan bihim, ya berbaik sangka kepada mereka, dan mereka sudah berupaya semaksimal mungkin yang bertujuan untuk tanzihullah wa taqdisuhu, mensucikan Allah dari segala hal yang berkaitan dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Wallahu alam. Insyaallah nanti kalau ada waktu yang lain kita akan jelaskan lebih detail lagi biiznillah.